Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Salva Sabrina. Kemudian dengan rekan-rekan saya ada Gerard Franciscus, Surat Arat Talina, dan juga Siti Nurjana. Pada kesempatan kali ini, perusahaan yang akan kami bahas yaitu Tokopedia. Boleh di next? Oke, di sini akan dibahas sedikit mengenai profil singkat dari Tokopedia. Tokopedia itu adalah perusahaan teknologi Indonesia dengan misi mencapai pemerataan ekonomi secara digital. Tokopedia sendiri itu didirikan pada tanggal 17 Agustus 2009 oleh William Tanujaya dan juga Leontinus Alva Edison. Next. Selanjutnya, marketing mix 7P dari Tokopedia. Next. Yang pertama itu ada produk. Produk dari Tokopedia sendiri itu berupa jasa untuk memudahkan konsumen dalam hal membeli barang secara online. Tokopedia merupakan sebuah platform jual beli online yang mana dalam hal ini itu menjadi perantara antara penjual dan pembeli dan tidak memiliki produk tersendiri. Tapi Tokopedia dapat memasangkan produk untuk penjual yang mau menjual produknya melalui Tokopedia. Atau dengan kata lain, Tokopedia ini merupakan wadah bagi para penjual dan pembeli secara online. Next. Yang kedua itu ada price. Nah, karena Tokopedia ini merupakan perantara antara penjual dan pembeli, maka dalam hal ini penjual lah yang menentukan besarnya harga untuk setiap produknya. Tapi Tokopedia sendiri itu punya fitur yang mengurutkan tingkat harga mulai dari harga terendah sampai dengan harga tertinggi. Konsumen ini bisa memilih nih apakah dia ingin mengurutkan produk berdasarkan harga terendah atau berdasarkan harga tertinggi sesuai dari keinginan konsumen masing-masing. Dengan adanya fitur ini, itu menjadikan Tokopedia sebagai platform jual beli online yang dapat menghadirkan produk dari berbagai rentang harga. Next. Yang ketiga itu ada Press. Tokopedia sendiri itu punya kantor pusat yang beralamat di Tokopedia Tower, lantai 46, Jalan Profesor Dr. Satrio, Kaving 11, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Di kantor pusat Tokopedia sendiri pun penataan ruangannya itu didesain secara kolaboratif untuk meningkatkan adanya interaksi antar grup. Selain itu, Tokopedia itu juga bisa diakses melalui jaringan internet, yang mana dalam hal ini itu bisa diakses melalui website di www.tokopedia.com. Dan juga kita bisa mengaksesnya melalui aplikasi yang bisa kita unduh di Play Store dan juga App Store. Next. 7P yang berikutnya itu ada promotion. Tokopedia memiliki berbagai macam strategi untuk mempromosikan Tokopedia. Di sini ada 4 strategi. Yang pertama itu marketing through social media. Yang kedua, marketing through television advertising. Yang ketiga, marketing through event. Dan yang keempat, marketing with brand ambassador. Next. Yang pertama itu marketing through social media. Strategi pemasaran menggunakan sosial media yang dilakukan oleh Tokopedia itu dengan membuat akun resmi dari Tokopedia-nya di berbagai sosial media. Di sini bisa kita lihat ada di Facebook, ada di Twitter, kemudian di Instagram, dan juga di TikTok. Tokopedia menggunakan sosial media sebagai sarana untuk promosi dan juga interaksi dengan para konsumennya. Next. Yang kedua, marketing through television advertising, pemasaran melalui iklan televisi. Itu merupakan salah satu bentuk media periklanan yang banyak digunakan karena memiliki jangkauan yang luas. Oleh karena itu, Tokopedia juga menggunakan media ini sebagai strategi pemasaran untuk mempromosikan perusahaan dan juga peluang bisnisnya. Contohnya di sini ada WIB atau Waktu Indonesia Belanja dari Tokopedia yang diiklankan di televisi yaitu di Trans TV. Next. Yang ketiga, marketing through event. Tokopedia juga memiliki strategi pemasaran dengan mengadakan event di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya sendiri itu untuk memberikan informasi dan juga motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki usaha mandiri. Dengan adanya event-event tersebut, masyarakat akan semakin mengenal apa sih itu Tokopedia. Contohnya di sini ada Tokopedia Fair dari Tokopedia. Next.
Yang keempat itu marketing with brand ambassador. Salah satu strategi pemasaran Tokopedia yang bisa dibilang unik dan juga menarik minat masyarakat itu adalah dengan mengontrak idol-idol Korea sebagai brand ambassador dari Tokopedia. Di sini itu contohnya ada Tokopedia X BTS dan juga Tokopedia X Blackpink. Mereka ini menjadi brand ambassador dari Tokopedia itu pada Januari tahun 2021. Next. 7P berikutnya itu ada proses. Proses untuk melakukan transaksi pada Tokopedia di sini ada 10 proses. Yang pertama itu pastikan kita login terlebih dahulu ke akun Tokopedia. Setelah itu cari produk yang akan dibeli pada kolom pencarian. Yang ketiga, tentukan produk yang akan kita beli. Kemudian klik add to cart ataupun klik beli langsung. Ketika kita memilih add to cart, maka akan tersimpan pada keranjang belanja. Oleh karena itu, pilih buy untuk melanjutkan proses belanja. Untuk mengubah alamat pengiriman, klik choose another address. Kemudian yang ketujuh, pilih pengiriman yang ingin digunakan, dan setelah itu kita akan diarahkan kembali ke halaman pengiriman. Kemudian berikutnya, pilih ekspedisi pengiriman yang kita inginkan. Nah, kita juga bisa menambah shipping insurance dan juga voucher diskon. Setelah kita milih metode pembayaran, lalu yang terakhir yaitu klik bayar. Next. 7P berikutnya ada people. Tokopedia sendiri itu awalnya hanya memiliki 100 karyawan. Tapi pada kuartal 2 tahun 2021 ini, karyawannya itu sudah mencapai 4.944 karyawan, yang mana 80% diantaranya itu adalah anak muda di bawah 30 tahun. Karyawan Tokopedia itu sering disebut dengan keluarga nakama. Nakama itu adalah kata di dalam bahasa Jepang yang artinya itu sahabat, kolega, ataupun keluarga. Setiap nakama ini akan bekerja sebagai tim yang kuat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu mencapai pemerataan ekonomi dan membuat perubahan bagi kehidupan di Indonesia. Next, yang ketujuh. Yang ketujuh ada physical evidence. Tools yang dibutuhkan untuk menunjang tampilan suatu produk, yang mana dalam hal ini itu adalah website. Website Tokopedia itu di www.tokopedia.com. Bisa dilihat di sini bahwasannya user interface dari Tokopedia ini sangat baik, di mana di dalam website tersebut informasi yang disampaikan pun sudah jelas. Kemudian ada kejelasan dalam penggunaan bahasa, simbol, dan juga gambar. Selain dari website, Tokopedia juga melakukan pembaharuan dan juga peningkatan layanan di aplikasi mereka untuk memudahkan user dalam menggunakan aplikasi. Next. Ya, berikutnya adalah hal yang telah dilakukan Tokopedia dengan baik. Next. Sebagai sebuah perusahaan marketplace yang berasal dari Indonesia, Tokopedia memiliki berbagai macam strategi untuk memenangkan minat para masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Yang dibagi dalam analisis kami dibagi menjadi 5, yaitu adalah meningkatkan key value atau ekspedisi, lalu go lokal atau memperbanyak produk, go internasional, lalu yang ada juga WIB, waktu Indonesia belanja, dan juga produk investasi digital. Next. Ya, meningkatkan key value atau ekspedisi. Sebagai sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang online marketplace, maka perusahaan Tokopedia sangat bergantung pada pihak ekspedisi. Tidak hanya Tokopedia, bahkan para kompetitornya seperti Shopee, Bukalapak, dan lain-lain juga memiliki hal yang sama. Shopee telah lebih awal membuat angkutan ekspedisinya sendiri, yaitu kurir Shopee yang bergerak dalam sektor cash on delivery dari Shopee itu sendiri. Tokopedia mungkin sedikit terlambat dalam menyadari hal itu. Namun, Tokopedia berhasil menyusul ketertinggalannya dengan menggait salah satu perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, yaitu PT Gojek. Pada tahun 2021, Gojek dan juga Tokopedia resmi bergabung dan memiliki sebuah grup baru yang dinamai dengan nama perusahaan yaitu Goto Group atau Gofar Go Together. Tokopedia sekarang memiliki ekspedisi dengan angkutan perusahaan transportasi terbesar di Indonesia, yang mana ini merupakan sebuah lonjakan nilai yang sangat tinggi dari sebuah perusahaan marketplace. Next. Memperbanyak mitra penjual atau go lokal. Tokopedia percaya bahwa seluruh produk-produk buatan Indonesia adalah produk-produk yang terbaik. Maka dari itu, Tokopedia dengan rajin melakukan survei dan juga riset yang mendalam ke seluruh daerah di
Indonesia untuk mencari produk-produk yang bagus atau hidden gem, di mana mereka percaya bahwa di setiap desa ada saja produk yang sangat bermanfaat bagi orang-orang. Hanya saja, para masyarakat desa tidak tahu bagaimana cara untuk menjual produk-produk tersebut. Maka dari itu, Tokopedia menjadi jembatan bagi mereka untuk dapat menjual produk-produk mereka ke dunia luar melalui marketplace Tokopedia. Tidak berhenti di situ, Tokopedia juga bantu mengembangkan para mitra Tokopedia atau disebut mitra toppers untuk bisa mengembangkan produk-produknya tersebut seperti pelatihan pembuatan produk untuk menjadi lebih baik seperti packaging, pelatihan pemasaran dan juga pelatihan lainnya. Next. Memperluas pasar bagi mitra penjual atau go internasional. Tokopedia menyadari bahwa produk Indonesia yang mampu bersaing dengan produk buatan luar negeri. Hal tersebut membuat Tokopedia telah merencanakan ekspansi pasar ke luar negeri untuk memperluas pasar bagi para mitra penjual di Tokopedia. Langkah awal yang telah dilakukan Tokopedia dalam merealisasikan go internasional adalah dengan memperkuat produk-produk yang dijual dalam marketplace Tokopedia. Hal tersebut dilaksanakan oleh Tokopedia karena Tokopedia sadar bahwa sebagian besar penjual atau mitra Tokopedia yang berjualan di Tokopedia merupakan pendatang baru dalam dunia bisnis. Hal ini dapat mengakibatkan bahaya bagi diri mereka sendiri jika Tokopedia melakukan go internasional lebih awal. Maka dari itu, Tokopedia mencoba menyiapkan mereka agar kelak saat Tokopedia melakukan go internasional, mereka dapat bersaing dengan penjual-penjual lainnya dan dapat memasarkan produk-produk mereka hingga ke luar negeri. Next. Oke, berikutnya adalah produk investasi digital. Semakin baiknya literasi keuangan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia membuat banyak orang yang mulai sadar akan pentingnya melakukan investasi. Sebagai salah satu perusahaan marketplace, Tokopedia menyadari itu dan telah menyasar pasar tersebut. Belum banyak perusahaan-perusahaan marketplace seperti Shopee dan lain-lain yang telah melakukan produk investasi digital tadinya. Berdasarkan hasil analisis kami mendapatkan bahwa hanya Tokopedia dan juga Bukalapak yang telah melakukan hal tersebut. Namun, Tokopedia telah berhasil melakukan dampak yang cukup besar dalam produk investasi digital. Berdasarkan data ini dapat oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPM FEB UI pada tahun 2018 hingga tahun 2019, Tokopedia telah membantu 78% pengguna menjadi lebih paham terhadap produk investasi digital. Meningkatnya kesadaran keuangan digital di tengah masyarakat juga tergambar dalam data internal yang dirilis Tokopedia pada akhir kuartal 3 tahun 2019, di mana produk dan layanan keuangan mengalami pertumbuhan signifikan. Hal tersebut merupakan sebuah lonjakan value yang dihasilkan oleh Tokopedia sebagai perusahaan marketplace yang bergerak di Indonesia. Next. Next slide, please. Ya, yang terakhir adalah strategi waktu Indonesia belanja. Seperti perusahaan-perusahaan marketplace lainnya, sebuah perusahaan marketplace pastinya memiliki marketing campaign untuk menarik minat para masyarakat dalam menggunakan aplikasi mereka untuk jual beli secara online. Dan salah satunya adalah Tokopedia. Dengan menyusung tema Waktu Indonesia Belanja, Tokopedia bergerak di Indonesia dengan sangat baik. Kenapa begitu? Karena Waktu Indonesia Belanja yang dilaksanakan oleh Tokopedia menyasar pada tanggal-tanggal tua atau tanggal-tanggal akhir di mana para masyarakat memiliki uang yang sedikit untuk berbelanja. Namun Tokopedia menjadi jembatan bagi mereka untuk membeli kebutuhan mereka sehingga mereka tidak perlu pusing bagaimana cara mereka memenuhi kebutuhan mereka saat akhir bulan karena Tokopedia hadir dengan produk-produk berkualitas dan harga yang murah. Next. Baik, selanjutnya adalah hal-hal yang tidak dilaksanakan oleh kompetitor dari Tokopedia. Seperti yang kita tahu, antara Tokopedia dengan marketplace lain itu masing-masing menjadikan satu sama lain itu sebagai tolak ukur untuk menyempurnakan marketplace-nya masing-masing. Sehingga dari semua ini memiliki kesamaan-kesamaan yang dimulai dari layanannya, kemudian fiturnya, bahkan strategi marketing yang mereka gunakan pun sama. Tetapi kami di sini mencoba untuk menelusuri nih, ada nggak sih hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh Tokopedia tetapi belum dilaksanakan oleh kompetitornya. Ternyata memang ada hal-hal tersebut. Nah, hal yang pertama itu adalah boleh di next.
yaitu layanan atau fitur langsung laku yang ada di Tokopedia. Fitur langsung laku ini adalah fitur yang disediakan oleh Tokopedia untuk mempermudah pengguna yang ingin menjual handphone bekasnya di Tokopedia tanpa harus membuka toko dan tanpa membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari penjualan handphone bekas tersebut. Nah, di Tokopedia layanan langsung laku ini, ketika memang pengguna ingin menjual handphone bekasnya itu tidak perlu untuk membuka toko terlebih dahulu, karena yang kita tahu itu membuka toko membutuhkan proses yang panjang seperti verifikasi KTP dan lain sebagainya. Kemudian juga di Tokopedia ini juga pengguna yang menjual handphone bekasnya itu menjualnya kepada mitra dari Tokopedia, bukan ke sesama pengguna. Jadi di sini Tokopedia menjadi jembatan atau perantara antara pengguna yang menjual handphone bekasnya itu kepada mitra dari Tokopedia, yaitu Laku6. Jadi untuk pengecekan hardware dan juga software itu dicek oleh Tokopedia, dan untuk harganya itu ditentukan juga oleh Tokopedia setelah melakukan pengecekan kondisi handphone. Dan kenapa dibilang tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil dari penjualan tersebut? Dikarenakan ketika memang pengguna ingin sudah menyetujui dari harga yang ditentukan oleh Tokopedia, maka handphone tersebut akan segera diambil oleh kurir dan dananya akan cair setelah kurir mengambil 1 kali 24 jam seperti itu. Dan menurut kami di marketplace lain itu belum ada yang melakukan fitur yang serupa dengan layanan langsung laku ini. Kenapa? Karena menurut kami di marketplace lain itu ketika memang pengguna ingin menjual handphone bekasnya itu harus membuka toko terlebih dahulu, dan itu membutuhkan persyaratan-persyaratan yang rumit. Kemudian juga untuk deskripsi harga, kemudian deskripsi produk juga ditentukan oleh pengguna sendiri, pengguna yang menjual handphone bekas itu. Dan juga untuk membutuhkan waktu yang lama dari hasil penjualannya itu dikarenakan memang pengguna itu kan menjual ke sesama pengguna, sehingga dari calon konsumen ini pastikan membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang panjang terkait dengan handphone bekas tersebut. Apakah nantinya akan muncul keraguan-keraguan, dan itu kan membutuhkan waktu yang lama, sehingga belum tentu juga handphone tersebut diposting saat itu dan terjual saat itu juga, seperti itu. Dan menurut kami di layanan langsung laku ini lebih memudahkan pengguna, karena di marketplace lain itu cuma sebagai tempat untuk jual beli, tidak sebagai perantara seperti pengecekan handphone dan penentuan harganya, seperti itu. Next. Kemudian adalah Tokopedia Corner. Tokopedia Corner ini adalah wadah yang disediakan oleh Tokopedia untuk para mahasiswa dan sivitas akademik untuk tetap dapat melakukan transaksi belanja online di tengah kesibukannya selama di kampus. Jadi Tokopedia Corner ini sebenarnya memang memiliki kesamaan seperti pick up station seperti pick up station JNE, JNT, Shopee Express, Lazada Express, dan lain sebagainya. Tetapi yang membedakannya ini Tokopedia Corner memang dihadirkan oleh Tokopedia di berbagai universitas-universitas yang sudah bekerja sama gitu dengan Tokopedia. Kemudian juga Tokopedia Corner ini bukan hanya sebagai tempat pick up station penerimaan dan pengiriman produk, tetapi juga dijadikan sebagai tempat untuk menunjang produktivitas dari sivitas akademik di perkuliahan atau di kampus, seperti sebagai tempat nongkrong, tempat nugas, tempat rapat, dan lain sebagainya, dan juga sebagai pusat informasi mengenai beasiswa-beasiswa yang didapatkan dari Tokopedia. Sedangkan menurut kami marketplace lain itu belum ada yang membuat hal yang serupa seperti Tokopedia Corner ini. Jadi mereka itu marketplace lain masih mengandalkan pick up station seperti Shopee Express, Lazada Express, JNT, JNI yang hanya sebagai wadah atau tempat untuk penerimaan dan pengiriman produk. Jadi belum memberikan atau menghadirkan tempat yang bisa menunjang aktivitas atau produktivitas dari para penggunanya. Kalau Tokopedia Corner kan ini untuk spesifiknya kepada mahasiswa dan sivitas akademik, dan marketplace lain itu belum ada yang menghadirkan hal yang serupa seperti Tokopedia Corner ini. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada saran perbaikan yang harus dilakukan oleh Tokopedia.
Jadi yang pertama, PT Tokopedia sangat disarankan untuk melakukan evaluasi yang mendalam terhadap keamanan sistem karena Tokopedia pernah mengalami kasus kebocoran data pribadi yang disebabkan karena keamanan sistem yang gagal melindungi data pribadi pengguna. Jadi Tokopedia itu selanjutnya harus melaksanakan kewajibannya untuk memberikan informasi secara transparan terkait dengan rincian data yang bocor dan penyebab dari kebocoran data tersebut. Jadi kebocoran data ini terjadi pada awal bulan Mei 2020, di mana sekitar 91 juta pengguna Tokopedia diretas dan diperjualbelikan di dark web seharga 5.000 US dollar. Dan kronologisnya itu yaitu berawal dari peretasan yang dilakukan oleh Waisodang pada 20 Maret 2020. Lalu yang kedua, dari ulasan yang terdapat di Tokopedia, banyak pesanan yang secara tiba-tiba itu dibatalkan secara sepihak. Seharusnya Tokopedia bisa lebih bertanggung jawab terhadap kesalahan yang terjadi, sehingga penjual ataupun pembeli tidak merasa dirugikan, karena jika hal ini terjadi, bisa saja penjual ataupun pembeli memutuskan untuk pindah lapak, karena merasa pelayanan Tokopedia itu tidak nyaman ataupun tidak bertanggung jawab. Nah, yang ketiga, salah satu aspek yang paling disorot oleh pengguna Tokopedia bahwa aplikasi Tokopedia ini sering mengalami error, dan hal ini menyebabkan aplikasi itu sering tidak bisa diakses dan banyak transaksi yang pada akhirnya tertunda. Dan karena error ini juga Tokopedia itu sering mengalami maintenance di mana aplikasinya harus diupdate dan tidak bisa digunakan untuk jangka waktu tertentu. Sebaiknya Tokopedia lebih memperhatikan maintenance agar aplikasi Tokopedia itu tidak sering error dan pembeli ataupun penjual itu dapat bertransaksi online dengan baik. Yang keempat, banyak produk spam, dalam artian Tokopedia dapat memperbolehkan siapapun untuk berjualan dengan mudah. Hal ini yang mengakibatkan banyak produk yang di-re-upload oleh pengguna lain yang dengan menaikkan dan menurunkan harga yang menyebabkan pengguna itu bingung mana penjual yang kredibel dan mana penjual yang bodong gitu. Jadi selanjutnya Tokopedia itu lebih memperhatikan penjual yang bodong, dan untuk produk yang melanggar panduan bisa diblokir ataupun dihapus oleh sistem. Sekian presentasi dari kelompok 5 mengenai Tokopedia. Selanjutnya sesi tanya jawab. Aku mau nanya, Nah, mau nanya dong, kan Tokopedia ada brand ambassador juga kan. Nah, salah satu brand ambassador Tokopedia sekarang itu kan bisa dibilang Blackpink lah gitu kan. Sedangkan si Tokopedia itu dulunya tuh sempat Tokopedia, si Shopee itu sempat pakai Blackpink juga. Nah, menurut kalian tuh itu efektif nggak sih untuk menggunakan BA yang pernah dipakai sama pesaingnya gitu loh? Malah kesannya malah ngikutin gitu nggak sih? Itu sih pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih. Untuk yang lainnya boleh bertanya. Iya, mau nanya. Jadi dari banyaknya promosi, nah itu tuh mana sih yang paling efektif dan yang kurang efektif? Nah, tolong jelasin dong alasannya kenapa dia bisa kalian pilih sebagai promosi yang efektif atau yang kurang efektif kayak gitu. Terima kasih. Pertanyaan yang ketiga boleh ditanyakan. Ya, saya Maharani mau bertanya tentang tadi kan brand ambassador itu kan di presentasi itu BTS sama Blackpink. Yang mana kita tahu tuh BTS sama Blackpink itu kan tokoh atau figur yang udah seberapa berpengaruhnya sih brand ambassador tersebut terhadap marketingnya Tokopedia. Terima kasih. Terakhir untuk pertanyaan yang keempat. Berikutnya, pertanyaan terakhir tuh, Tokopedia kan sini punya fitur yang namanya layanan langsung laku kan, yang mana itu bisa menggunakan penggunanya untuk menjual handphone dengan mudah. Jadi sampai sekarang ini, apakah fitur tersebut sudah berjalan dengan baik? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Oke, karena semuanya sudah bertanya, selanjutnya adalah untuk menjawab.
Untuk pertanyaan yang akan dijawab untuk pertanyaan akan dijawab pertama itu pertanyaan dari Salsa yang akan dijawab oleh Gerard. Silahkan Gerard. Oke, ya tadi pertanyaan itu tentang ini ya, efektif dan tidak efektif. Jadi berdasarkan analisis dari kelompok kami, dari 4 strategi yang kami tampilkan dalam PowerPoint kami beranggapan bahwa strategi mungkin yang paling efektif bagi kami adalah strategi dari brand ambassador itu sendiri. Berdasarkan data dari Warta Ekonomi, kita dapat data bahwa pada trimester 2020 pengunjung dari website Tokopedia meningkat 25% atau sebesar 84 juta orang. Hal tersebut tidak jauh dari brand ambassador yang diluncurkan, yang diminta oleh Tokopedia, yaitu BTS dan juga Blackpink. Selengkapnya mungkin akan dijawab di pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Lalu untuk pertanyaan berikutnya adalah yang menurut kami paling kurang efektif adalah strategi dari 4 tadi. Dari 4 yang telah dipresentasikan, kami percaya bahwa keempatnya tersebut efektif semua. Namun jika harus dinilai efektivitasannya, menurut kami yang paling kecil efektivitasnya adalah iklan melalui televisi. Sebagaimana kita tahu bahwa masyarakat, terutama kaum muda yang merupakan market target dari Tokopedia, lebih memilih menghabiskan waktu mereka menggunakan media sosial ketimbang menonton televisi. Hal ini membuat pengiklanan melalui televisi kami rasa paling kecil efektivitasnya jika dibandingkan dengan strategi-strategi lainnya. Namun tidak mengatakan bahwa hal tersebut yang tidak efektif ya, karena seperti yang kita tahu bahwa berdasarkan data pada tahun 2021, penonton televisi di Indonesia itu masih salah satu yang paling banyak, bahkan yang terbanyak di Asia Tenggara. Oke, sedikit tambahan mungkin untuk pertanyaan berikutnya, intinya adalah brand ambassador merupakan yang paling efektif karena market targetnya sama dengan market target dari Tokopedia, penggemar dari brand ambassador tersebut. Oke, thank you. Ada pertanyaan lain mungkin, Salsa? Oke, thank you udah dijelasin. Udah cukup jelas kok. Oke. Berikutnya itu saya akan menjawab pertanyaan dari Maharani. Pertanyaan dari Maharani itu kan berkaitan dengan brand ambassador-nya ini berpengaruh nggak sih ke marketingnya Tokopedia? Ini Salva live ya? Oke. Udah masuk kan? Udah masuk Tadi lagi. 4 kali. Oke, lanjut aja. Jawabannya itu sangat berpengaruh. Tokopedia ini menjadikan BTS dan juga Blackpink itu pun dengan berbagai pertimbangan yang matang. Nah, strategi brand ambassador ini kan tujuannya untuk membangun kesadaran atau build awareness ke perusahaannya. Jadi dengan menggunakan brand ambassador ini, Tokopedia itu bisa membangun kesadaran dengan mencari reach atau jangkauan konsumen yang lebih luas. Di sini kan K-pop idol itu kan punya massa, punya fans yang sebenarnya itu besar gitu. Jadi dengan Tokopedia mengontrak BTS dan juga Blackpink sebagai brand ambassador-nya itu bisa menjangkau konsumen yang lebih besar dan juga lebih luas. Seperti itu. Kemudian untuk dari sisi target market-nya sendiri pun karena K-pop ini kan identik dengan orang-orang muda, orang-orang milenial yang tahu digital. Nah, kalau membicarakan Tokopedia sendiri pun itu kan platform digital. Pasti yang menggunakan itu juga orang-orang milenial, orang-orang yang tahu tentang digital. Jadi ada kesamaan dari target market-nya. Nah, kenapa di situ dibilang sangat berpengaruh. Seperti itu. Gimana, Maharani? Oh iya, paham. Udah paham banget. Makasih ya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya dari Tania akan dijawab oleh Ruth. Silakan Ruth. Ya, jadi tadi Tania bertanya kan kayak Tokopedia dan kompetitor itu memiliki BA yang sama walaupun tidak di waktu yang sama, tetapi apakah hal itu tergolong efektif? Kira-kira apa sih alasan Tokopedia untuk menggunakan BA yang sama dengan pesaingnya gitu? Jadi kalau menurut kelompok kami bisa dibilang efektif. Dan mengapa Tokopedia itu menggandeng Blackpink? Sejak awal strategi Tokopedia memang menggandeng grup yang memiliki fans yang setia.
Contohnya itu kayak BTS. Nah, semenjak BTS menjadi brand ambasadornya dari Tokopedia, para ARMY, K-popers ataupun fansnya BTS itu auto meramaikan setiap event Tokopedia seperti WIB. Nah, kalau yang ngikutin Twitter pasti tahu nih, kalau tiap event Tokped itu pasti BTS auto jadi trending. Dan penjualan Tokopedia juga meningkat. Sama halnya dengan BTS yang merupakan top boy group dari Korea, Tokopedia juga menggandeng Blackpink yang merupakan top girl group dari Korea. Yang sebenarnya itu tujuannya juga sama gitu. Karena Blackpink juga mempunyai banyak fans yang setia. Buktinya pas Tokopedia ngundang Blackpink itu auto trending dan banyak yang mendukung. Selain itu para fansnya juga tidak membawa-bawa nama marketplace lain pas Blackpink itu ke Tokopedia gitu. Jadi alasan Tokopedia juga menggandeng Blackpink jadi brand ambassador karena membuat banyak orang itu menjadi semakin tertarik untuk berbelanja di Tokopedia. Dengan demikian tujuan Tokopedia untuk menarik lebih banyak konsumen itu dapat terwujud. Dan hal tersebut itu membuktikan bahwa Tokopedia itu mampu bersikap adaptif di tengah perubahan yang terjadi, terlebih di tengah masa-masa sulit seperti ini gitu. Gimana Tania? Ya, terima kasih penjelasannya. Oke, pertanyaan yang terakhir itu dari Herdian akan dijawab oleh Siti Nurjana. Silahkan. Baik, pertanyaan dari Herdian tadi bertanya apakah layanan langsung laku ini sampai saat ini berjalan dengan baik. Menurut kami, fitur dari Tokopedia langsung laku ini memang sudah berjalan dengan baik. Walaupun memang kami ini tidak memiliki data internal yang lebih spesifik mengenai efektivitas dari adanya fitur Tokopedia langsung laku ini, tetapi kami mencoba untuk menelusuri dengan penelusuran yang kami lakukan, di mana menurut kami Tokopedia langsung laku ini sudah berjalan dengan baik karena fitur ini memang sudah dihadirkan oleh Tokopedia dari tahun 2009 dan sampai saat ini pun fitur tersebut masih ada di aplikasi ataupun website dari Tokopedia, yang berarti fitur ini memang masih menjadi pilihan gitu bagi para penggunanya untuk dapat menjual handphone bekasnya melalui fitur tersebut. Nah, hal ini juga didukung nih dari banyaknya review mengenai adanya fitur Tokopedia langsung laku ini yang diberikan oleh para penggunanya. Dan review itu kami dapatkan di YouTube. Banyak pengguna yang merasa adanya keuntungan gitu bagi mereka atas penjualan handphone bekasnya di fitur tersebut, di mana mereka merasa harga yang ditentukan oleh Tokopedia itu benar-benar menguntungkan bagi mereka. Tetapi namanya juga suatu marketplace ya kan, ada yang merasa tidak worth it gitu, tidak menguntungkan dirinya untuk menjual handphone bekas di Tokopedia tersebut. Beberapa yang merasa seperti itu, dikarenakan adanya kesalahan sistem, kemudian ada kesalahan penilaian yang dilakukan oleh Tokopedia, di mana Tokopedia bilangnya ini handphone bekasnya tersebut ada kerusakan, tetapi menurut pengguna itu handphonenya masih bagus, seperti itu. Dan itu hanya salah di persepsi atau salah di sistem dari Tokopedia. Nah, maka dari itu menurut kami menyimpulkannya walaupun kami memang tidak memiliki data itu, tetapi dari banyaknya review yang menyukai atau merasa diuntungkan dari adanya fitur ini, kami menyimpulkan memang fitur ini bermanfaat dan berjalan dengan baik sampai saat ini. Kemudian juga kami untuk pengguna yang memang merasa tidak worth it gitu menjual handphone bekasnya di Tokped ini, mungkin Tokped ini bisa menyempurnakan fitur ini gitu dengan memperbaiki sistem penilaiannya supaya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dari handphone bekas tersebut. Seperti itu. Bagaimana Herdian? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Sama-sama. Oke, dikarenakan semua pertanyaannya itu sudah terjawab, maka presentasi ini kita akhiri saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.